It's an honor to be here. Satu kehormatan saya boleh ada di sini. So thank you very much for opening the doors to the church. Dan jadi terima kasih banyak karena sudah membuka pintu ya bagi kami. And thank you to everyone who is here. Dan juga terima kasih buat semua yang sudah hadir. I'd like to start with that because otherwise I will probably forget. Ya, saya harus mengatakan ini di awal, kalau tidak nanti saya lupa. Because I get excited. Karena kalau saya jadi semangat, And then I forget everything. jadi saya suka lupa segala sesuatunya. I am both a pastor and a teacher. Saya adalah seorang hamba Tuhan dan juga saya adalah seorang guru. I usually say that when I'm preaching, I tend to start to teach. Tapi kalau saya sedang berkhotbah, saya cenderung untuk mengajar. When I'm teaching, like in the Bible school, then I tend to start to preach. Tetapi sebaliknya kalau saya sedang mengajar seperti di sekolah Alkitab, saya cenderung untuk berkhotbah. So I usually ask for forgiveness from the students. Jadi seringkali saya minta maaf kepada murid-murid That they get to listen to several sermons in a row. ya, karena mereka mendengarkan khotbah, satu khotbah demi satu khotbah yang lainnya. And I'm going to ask for forgiveness because I might start to teach you. Ya, jadi saya juga minta maaf, mungkin saya mulai dapat mengajar saudara juga sekarang. But hopefully you will take it and you will learn something. Tetapi saya berharap saudara dapat mengambil sesuatu dan belajar sesuatu. But my major calling is to be a missionary. Tetapi panggilan utama saya adalah menjadi seorang misionaris. I've been in ministry for more than 25 years. Saya sudah ada di dalam pelayanan lebih dari 25 tahun. And I've been full-term missions abroad for about 12 years. Dan saya menjadi misionaris di negara yang lain selama 12 tahun. I was in Costa Rica. Jadi saya menjadi misionaris di negara Costa Rica 12 tahun. Central America. Di Amerika Tengah. Why did I go to missions? Mengapa saya masuk dalam pelayanan misi? Very simple. Sederhana. In Matthew 28, Karena di dalam Matius pasal yang ke-28, we find some of Jesus' last words. kita menemukan kata-kata terakhir daripada Yesus. I believe Jesus saved his most important words for last. Dan saya percaya bahwa kalau kata-kata itu disimpan sampai akhir, tentu itu adalah sesuatu yang sangat penting. He had been teaching his disciples many things. Yesus mengajarkan murid-murid banyak hal. One of his final messages to the disciples, Dan salah satu dari yang pesan terakhirnya kepada murid-murid after the crucifixion, setelah penyalipan, when he was already resurrected, of course, dan setelah tentu saja dia bangkit kembali, before he ascended to heaven, dan sebelum dia naik ke surga, he spoke these words. dia mengatakan perkataan ini. Jesus came to them and said, Yesus datang dan berkata, all authority in heaven and on earth has been given to me. kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. And then it says, therefore. Karena itu, So he says, because I have all the authority. jadi karena aku telah memiliki semua segala kuasa, not only in heaven, bukan hanya di surga, but on earth. tetapi di bumi. Therefore, Karena itu, go pergilah, and make disciples jadikanlah semua bangsa muridku. of all nations. Semua bangsa muridku. And then he gives a little bit more details. Lalu kemudian dia menambahkan detail yang selanjutnya. And this is one of the reasons I became a missionary. Dan ini adalah salah satu alasannya mengapa saya menjadi seorang misionaris. Because the word clearly said, go. Karena firman ini sangat jelas berkata, pergilah. So I'm childish enough that I take it literally. Jadi saya menerima tantangan ini dan saya mengambilnya. So I said, it said go, Kalau dikatakan pergi, I will go. maka saya akan pergi. And it said, make disciples. Kalau dikatakan jadikanlah bangsa muridku, My life mission has been to make disciples. maka misi dalam hidup saya adalah memuridkan. I have been making disciples since basically the day I got saved myself. Saya memuridkan itu dimulai dari sejak saya diselamatkan. I started right away. Saya langsung mulai. I took people who were not Christian. Saya mengambil orang-orang yang bukan orang Kristen. I evangelized them. Saya kemudian menginjili mereka. And I started to make disciples. Lalu saya mulai memuridkan. And I started to
understand what it meant. Dan saya mulai memahami apa artinya. The word disciple Kata murid comes from a Greek word. berasal dari bahasa Yunani. And the Greek language has this word matetes, Dan kata Yunani untuk kata murid ini adalah matetes. and it means Yang artinya to be a learner, menjadi seorang pelajar, to be a pupil or a student. menjadi seorang murid. And a deeper meaning is Dan dalam arti yang lebih dalam, to be an imitator of. menjadi peniru. So to be someone who copies someone else. Menjadi seseorang yang meniru seseorang. So a disciple is someone who copies. Jadi murid ini adalah seorang yang meniru seorang yang lain. Who are we copying? Jadi siapakah yang kita tiru itu? Should be Jesus, right? Tentu saja harusnya Yesus yang kita tiru, bukan? We should be disciples of Jesus. Kita seharusnya menjadi murid-murid Yesus. And we come to the understanding that even the word Christian Dan saya mulai memahami bahkan kata Kristen that was used we find it in the Acts of Apostles yang used the kita first time. temukan dan dipakai oleh para rasul untuk pertama kalinya. And literally it means Secara harfiahnya itu berarti to be a little Christ, untuk menjadi Kristus kecil. which only confirms that the early believers, the early disciples, Yang mana ini meneguhkan bahwa murid mula-mula, orang percaya mula-mula, they were imitating Jesus so much that the outsiders said, "You are little Christ." mereka meniru Yesus dengan amat sangat sehingga orang yang lain melihat mereka dan mereka berkata, kamu itu Kristus kecil. What did Jesus do with the disciples? Apakah yang Yesus lakukan dengan murid-murid ini? In order for them to imitate Jesus, Untuk para murid itu meniru Yesus, he was teaching them, Yesus mengajar mereka. but he was also living with them. Tetapi dia juga hidup bersama dengan mereka. They learned from the example of Jesus. Mereka belajar dari teladan Yesus. And in Mark chapter 6, Dan di dalam Markus pasalnya yang ke-6, we have a very interesting story. kita menemukan ada satu kisah yang menarik di sini. Or actually, there's many of them following each other. Sebenarnya ada banyak yang saling satu dengan yang lainnya. You remember, usually when we preach from Mark chapter 6, we preach about feeding the 5,000. Biasanya kalau kita membaca dari Markus pasal yang ke-6, maka kita akan ingat kisah tentang 5.000 orang yang diberi makan. I have probably heard at least 10 sermons on feeding the 5,000. Ya, sekurang-kurangnya saya sudah dengar lebih dari 10 khotbah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. But we're not going to go there. Tapi kemana kita harus pergi dari sini? What followed after feeding the 5,000 Peristiwa setelah memberi makan 5.000 orang ini, was that Jesus sent the disciples to the other side of the lake. maka Yesus mengutus para murid ke seberang. And he said, you go, I'll see you there. Jadi Yesus mengutus mereka dan berkata, pergilah ke seberang. Nanti Yesus akan pergi ke sana juga. And it says that it was a storm and there was wind. Lalu dikatakan ada badai, ada angin. And the disciples were fighting against the weather. Dan para murid sedang melawan cuaca. So they were trying to get to the other side, probably rowing the boat Jadi and mereka whatever way. berusaha untuk sampai ke seberang. Ya, mungkin mereka harus mendayung dengan susah payah. And it said that Jesus came to them in the middle of the night. Lalu dikatakan kemudian Yesus datang kepada mereka di tengah malam. It says that evening came and the fourth watch of the night. Ayat 47 dikatakan ketika hari sudah malam. That means it's already almost morning. Jadi artinya itu sudah hampir pagi. Jesus comes on the water. Jadi Yesus datang di atas air. And Mark is an interesting gospel Injil Markus adalah Injil yang menarik. because Mark is believed to be the disciple of Peter. Karena Markus ini adalah murid daripada Petrus.
So Peter, the disciple, had his own disciple who Jadi, wrote. Petrus yang adalah murid juga mempunyai murid yang mana muridnya itu menuliskan. So Mark, the disciple of Peter, wrote the stories that Peter told. Jadi Markus sebagai muridnya Petrus, dia menuliskan kisah tentang Petrus yang Petrus katakan. So here, Jesus is walking on the water. Jadi pada waktu itu peristiwanya Yesus berjalan di atas air And it says the disciples were afraid because they thought it was a ghost. dan dikatakan di situ murid-murid itu menjadi takut karena mereka berpikir itu hantu. And then it says he immediately told them that, hey, take courage, it's I. Lalu kemudian kita melihat Don't be afraid. jangan takut. We're already in verse, approximately in verse 50, Ayat yang ke-50 in chapter 6 still of Mark. masih di dalam Markus pasal yang ke-6. And something is left out here Jadi ada sesuatu yang tampak atau menonjol di sini that we find in the other Gospels. yang tidak ditemukan di Injil lainnya. You notice that Peter is not walking on water in this Gospel. Dikatakan di sini tidak disebutkan bahwa Petrus berjalan di atas air di sini. Di dalam Markus ini tidak disebutkan. But if you read it in the other Gospels, it says that Peter tells Jesus, Tetapi kalau saudara membaca di dalam Injil lainnya, maka dikatakan tentang Petrus. if it's you, tell me to come out with you. Di mana Petrus berkata kepada Yesus, Yesus jika itu benar adalah engkau, panggillah aku untuk kepadamu. And Jesus says, it's me, come. Lalu Yesus berkata, inilah aku, marilah atau datanglah. And I think Peter maybe felt that he failed because he started sinking. Dan saya merasa mungkin Petrus merasa dia gagal karena dia mulai tenggelam. And maybe he told Mark that, hey, don't write about my failure. Jadi mungkin dia bilang sama Markus ya, jangan tuliskan tentang kegagalanku ini. Everyone else writes about Peter's failure, but Peter's like, no, we don't need to write about that. Di Injil lainnya dituliskan tentang ini, tetapi di dalam Markus yang dia adalah muridnya Petrus tidak dituliskan. Mungkin dikatakan jangan ditulis. But the question is, Tetapi pertanyaannya adalah, was it a failure? apakah sungguh itu adalah suatu kegagalan? Peter steps out from the boat. Petrus kemudian dia keluar melangkah daripada perahu. We have a nice boat right here. Ya, ada perahu yang Good boat. bagus, perahu yang baik, yang bagus. All the other disciples are inside. Dan semua murid-murid yang lain ada di dalam perahu. Peter steps out Lalu kemudian Petrus mulai melangkah keluar. and he's looking at Jesus. Dan dia memandang kepada Yesus. And he's walking towards Jesus. Dan dia berjalan menuju kepada Yesus. But suddenly, Tetapi tiba-tiba he feels the water. dia mendengar air. Remember, there's a storm. Saudara ingat itu pada waktu itu ada badai. He sees the waves. Dia melihat ada ombak. He starts to get worried. Dia mulai khawatir. When he's not focusing on Jesus, Dan dia tidak lagi fokus kepada Yesus. it says that he starts to sink. Dan dikatakan bahwa dia mulai tenggelam. But what we forget is, Tapi apa yang kita lupakan di sini adalah he was walking on water together with Jesus. Petrus itu berjalan di atas air. I like to think that I have a lot of faith. Saya suka berpikir bahwa saya seorang yang beriman. So I have done some faith tests for myself. Jadi saya mau ngetes diri saya sendiri, mau menguji diri saya sendiri. In Finland, we have many lakes. Di Finlandia kami punya banyak danau. And usually by the lake, we have like a dock that goes out on the water. Dan di dalam biasanya kalau danau itu ada seperti apa ya, deck gitu ya. Deck ya namanya ya. And usually from there, you can just jump in and start swimming. Jadi It's dari already deep. deck itu baru lompat dan mulai berenang di danau. So I have done this a few times. Jadi saya lakukan ini beberapa kali. I have gone to the edge of the deck. Saya menuju berada di ujung dari deck itu. And I have prayed. Dan I have saya prayed. berdoa, Jesus, I have all this faith. Yesus, saya punya semua iman ini.
Let me walk on water. Biarkanlah saya juga berjalan di atas Like you air. walk on water. Sama seperti engkau berjalan di And atas like air. Peter walked on water with you. Dan seperti Petrus juga bersama dengan engkau. Jesus, you're present. Tuhan, engkau hadir. Holy Spirit, you live in me. Roh Kudus, engkau hidup di dalamku. Let me walk on water. Izinkan aku berjalan di atas And then I air. take a step out. Lalu saya mulai melangkah. I have done this 3 times. Saya lakukan 3 kali. Every single time. Dan setiap kali saya lakukan, Whoop, straight down. langsung saya tenggelam. Like a stone. Seperti batu. I don't understand how you start to sink. Jadi saya tidak mengerti kalimat yang berkata di dalam ayat itu menjelaskan mulai tenggelam. Because when I have stepped, Karena waktu saya coba, the sinking is immediate. tenggelamnya itu langsung, nggak mulai gitu ya, langsung. I'm still believing one day maybe I will walk on water. Tapi saya masih percaya satu hari kelak saya dapat berjalan di atas air. I need a little bit more faith. Saya mungkin perlu lebih iman lagi ya. But now has many years I have not tried. Tapi sudah bertahun-tahun saya belum coba lagi. But one of these days I will see it. Tapi siapa tahu ya hari-hari ini saya coba lagi. Maybe it needs to be winter. Ya, mungkin saya cobanya pas musim dingin. Because in the winter the lake freezes Karena kalau musim dingin itu kan danau jadi es. and there's a thick layer of ice Dan esnya itu tebal sekali. and the ice gets so strong that you can even drive Dan with a car on top of it. Esnya begitu tebal, begitu kuat sampai jalan mobil pun dia tidak tenggelam. So walking is easy. Jadi dengan kondisi itu berjalan mudah. But the story continues in Mark chapter 6. Tetapi kisah ini berlanjut di dalam Markus pasal yang ke-6. They come to the other side. Mereka tiba di seberang. And now the exciting part comes. Lalu kemudian yang menyenangkan ini, kemudian bagian yang menyenangkan ini adalah Everyone hears that Jesus is there. semua orang mendengar bahwa Yesus ada di sana. And it says that they came from everywhere with the sick. Dan dikatakan bahwa mereka, orang-orang datang ke sana dari berbagai tempat membawa orang sakit. We're in verse 54. Kita membacanya di dalam ayat yang ke-54. It says, as soon as they got out of their boat, people recognized Jesus. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Jesus was famous. Jadi Yesus itu terkenal. Jesus was a superstar. Yesus menjadi superstarnya. Everyone recognized him. Semua orang mengenal dia. Okay, and then it says, Lalu kemudian dikatakan, they ran throughout the whole region. They ran throughout the whole region. maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu. And they carried the sick on mats wherever they heard he was. Dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. And wherever he went, into villages, towns, or countryside, Jadi di mana saja dia berada, di kota, apakah di desa, they placed the sick in the marketplaces. dan mereka menempatkan orang-orang sakit di pasar. They begged him to let them touch even the edge of his cloak. Dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjabah jubahnya saja. And all who touched him were healed. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. There's another story in Luke chapter 8. Ada satu kisah lagi di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. You might remember this one where there's this sick little girl who ends up dying. Saudara mungkin ingat ada satu kisah, ada seorang anak perempuan yang hampir mati. And Jesus raises that girl from the dead. Dan Yesus membangkitkan dia dari kematian. But when he was on the way to go to the sick girl, Tetapi ketika Yesus dalam perjalanan bertemu kepada anak perempuan ini, that's the part we're going to read. nah ini bagian yang akan kita baca. It's in verse 42. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-42. We start halfway where it says, as Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. The crowds almost crushed him. Jadi dikatakan orang banyak itu mendesak-desak. You can think of
the most busy place in Jakarta, Coba saudara pikirkan tempat yang paling ramai di Jakarta. where it feels impossible to walk Yang rasa-rasanya mau berjalan saja udah tidak bisa. because everyone is bumping into each other. Karena setiap orang saling bersenggolan satu sama lain. You feel like if I walk here, I get crushed Jadi by the sepertinya crowds. kalau kita berjalan kita terdesak sekali. So that's the way Jesus was there. Nah, begitulah gambarannya ketika Yesus ada di sana. And then it says, a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan But no one could heal her. dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. She came up behind him and touched the edge of his cloak. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. And immediately her bleeding stopped. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. You notice both of these passages Saudara perhatikan dari dua kisah ini talks about touching the edge of his cloak. berbicara tentang menjamah jubah Yesus. We don't wear cloaks nowadays, or at least here. Saat ini tentu ya masa sekarang kita sudah tidak lagi memakai jubah. But you can imagine a cloak that is long, Tetapi saudara bisa membayangkan bukan ya jubah yang panjang and people wanted to touch the border or the edge of it. dan orang-orang ingin menjamah ujungnya. And you have to wonder why. Tentu saudara akan bertanya, kenapa? Why doesn't it say they wanted to touch his hand? Kenapa kok enggak menjamah tangannya saja? They wanted to touch his hair. Kenapa tidak jamah rambutnya misalnya? They didn't even touch him, they touched the edge of his cloak. Saudara perhatikan bahkan mereka tidak menyentuh Yesus ya, tetapi yang disentuh hanyalah ujung jubahnya saja. That's like the piece of clothing that is the furthest away from his physical body. Nah, kalau kita perhatikan ujung jubah ini adalah bagian yang paling jauh daripada tubuh Kristus, bukan? Interesting. Menarik di sini. Why do they touch the edge of the cloak? Mengapa mereka menjamah jumbai atau ujung jubahnya Yesus? But here Jesus asked, who touched me? Lalu kemudian ayat 45 Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Peter says, Lalu No. Petrus berkata, everyone is pressing against you. orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. But Jesus says, no, Tapi Yesus berkata, tidak. someone touched me. Ada seseorang yang menjamah aku. I know that power has gone out from me. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. And this woman confesses. Lalu kemudian wanita ini, perempuan ini mengaku. Now we get to the interesting part. Lalu kita masuk kepada bagian yang menarik. We turn to the last chapter of the Old Testament, which Mari means kita buka di dalam kitab yang terakhir dari perjanjian lama. so Malachi chapter 4. Maleaki pasalnya yang keempat. Malachi chapter 4, Maleaki pasal yang keempat. verse 2. Ayat yang kedua. But for you Tetapi kamu who revere my name, yang takut akan namaku, the Son of Righteousness will rise with healing in its wings. bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Healing in its wings. Kesembuhan pada sayapnya. The word for wings Kata untuk sayap is the Hebrew word kanaf. di dalam bahasa Ibrani dipakai kata kanaf. Let's look at the place where that word has been used. Mari kita lihat peristiwa di mana kata kanaf ini dipakai. So we're still in the Old Testament. Kita masih di dalam perjanjian lama. We get to 1 Samuel Kita akan buka di dalam 1 Samuel chapter 24. ayat pasal yang ke-24. This is where David is hiding in the cave Ini pada waktu di mana Daud ada di dalam gua. when King Saul is trying to capture him. Ketika Saulus berusaha untuk menangkap dia. And it says that Saul goes in there to do his business. Lalu dikatakan kemudian Saulus dia
juga masuk ke dalam gua itu untuk melakukan urusannya. But David was in there. Tetapi Daud ada di sana, di dalam gua itu. And David's men told him like this. Lalu kemudian dikatakan seperti ini. In verse 4. Ayat yang keempat. This is the day the Lord spoke of when he said to you, Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. I will give your enemy into your hands for you to deal with as you wish. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Then David crept up unnoticed and cut off the corner of Saul's robe. Lalu Daud memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Suddenly we're talking about the robes again. Tiba-tiba kita melihat berbicara tentang punca jubah lagi disinggung di sini. Edge of the robe Punca jubah atau ujung daripada jubah is kanaf, juga memakai kata yang sama, yaitu kanaf. which is the same word as was used for the wings. Kata yang sama yang dipakai untuk kata sayap. So if the Bible says Kalau Alkitab berkata, in the last chapter of the Old Testament di dalam pasal terakhir dalam perjanjian lama, that the Son of Righteousness will come with healing in his wings, bahwa akan ada seorang yang datang dengan kesembuhan ada padanya. but if you understand the language that was written in, Tetapi kalau saudara memahami bahasa di mana ayat itu dituliskan, you will understand that the word for wings also mean maka saudara dapat memahami bahwa kata untuk sayap the edge of the robe. juga berarti ujung atau punca jubah. So these sick people and these women, Jadi orang-orang sakit termasuk di dalamnya adalah wanita atau perempuan yang kita baca tadi. who wanted to come and touch the edge of the robe, Mereka mau datang untuk menjamah ujung jubahnya Yesus. believed in the prophetic word that Karena there is mereka healing in the edge of the Karena robe. mereka percaya pada kata-kata nubuatan bahwa ada kesembuhan pada jubah itu. Healing in the edge of the robe. Ada kesembuhan pada ujung jubah Yesus. What does that have to do with us? Apakah hubungannya sekarang dengan kita? Remember what I spoke about discipleship. Saudara ingat kembali tadi di awal saya bicara soal pemuritan. That means to be an imitator of. Di mana kita harus menjadi seorang peniru seseorang. So we should copy Jesus. Jadi kita harus meniru Yesus. And then we have this interesting word from Jesus that is connected to the first passage we read. Dan kalau hal ini berhubungan dengan ayat pertama yang kita baca tadi, We started with the Great Commission. kita membaca di ayat pertama berbicara tentang amanat agung dalam Matius pasal 28. But in Acts 1:8, Tetapi kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, we believe it's the same commandment. kita melihat ada perintah yang sama It was just written with different words. yang ditulis dengan kata-kata yang berbeda. You know, because it's the same message of Jesus to go. Tetapi pesan Yesus itu sama, yaitu untuk pergi. But it says like this. Dikatakan seperti ini di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang So, ke-8. Acts 1:8. But you will receive power Tetapi kamu akan menerima kuasa when the Holy Spirit comes on you. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. And you will be my witnesses Dan kamu akan menjadi saksiku in Jerusalem, di Yerusalem, in Judea, di seluruh Judea Samaria, dan Samaria, and to the dan ends of sampai the ke earth. ujung bumi. Going to all the world and make Jadi disciples. pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan bangsa-bangsa menjadi muridnya. But what is mentioned here Tetapi yang disebutkan di sini adalah is that you will receive power bahwa saudara akan menerima kuasa. when the Holy Spirit comes on you. Ketika Roh Kudus itu turun ke atas kamu. My question to you is, Pertanyaan saya bagi saudara adalah, have you received the power sudahkah saudara menerima kuasa ini? of the Holy Spirit Kuasa dari Roh Kudus. so you can be Supaya saudara dapat menjadi an imitator of Jesus? peniru daripada Yesus. So you can walk Supaya saudara dapat berjalan with the power of God dengan present in your life. kuasa yang nyata dalam hidup saudara. In Ephesians
Di dalam Efesus, chapter 1, Efesus pasal yang pertama, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. the riches of his glorious inheritance in the saints, Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. and his incomparably great power for us who believe. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. That power is like the working of his mighty strength, Dan kuasa itu yang sesuai dengan kekuatan kuasanya. which he exerted in Christ when he raised him from the dead Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. and seated him at the right hand in the heavenly realms. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. The power that rose Christ from the dead Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian is the power that is promised for you and me. adalah kuasa yang juga ada bagi saudara dan It's the saya. power that we can walk in. Kuasa yang mana kita dapat berjalan di dalamnya. It's the power that we can see active. Kuasa yang mana kita dapat melihatnya bekerja. So my dear brother and sister, Karena itu saudara-saudara kekasih, do you have that power? apakah saudara memiliki kuasa ini? If you don't have that power, Kalau saudara tidak punya kuasa if you ini, don't know that kalau you know saudara that you tidak know that tahu you know bahwa saudara sebenarnya saudara tahu dan saudara tahu that the power of the Holy Spirit is present in your life. bahwa kuasa daripada Roh Kudus itu hadir dalam hidup saudara. Today is the day when you ask for it. Maka hari ini adalah harinya di mana saudara meminta When you turn to God kepada saudara berhadapan dengan Tuhan and you say, God, I'm desperate dan katakan, Tuhan, aku sampai putus asa to rasanya have that power present in my life. untuk memiliki kuasa ini ada hadir dalam hidupku. Because I'm dependent on that power. Karena aku akan bergantung pada kuasa ini. Because without that power, there's Karena nothing that can be tanpa done. kuasa ini tidak akan ada yang dapat dilakukan. Because without the power of God, Karena tanpa kuasa daripada Allah, we cannot see healings. kita tidak dapat melihat. Without the power of God, Tanpa kuasa Allah, we cannot see miracles. kita tidak dapat melihat mujizat. Without the power of God, Tanpa kuasa daripada Allah, we cannot see a true change in this kita world. tidak dapat melihat perubahan yang sejati dalam dunia We ini. are dependent on Jesus. Jadi kita bergantung And kepada we are Yesus. dependent on the Holy Spirit in Dan us. juga bergantung kepada Roh Kudus yang ada di So we dalam can kita. be His witnesses Supaya kita dapat menjadi saksi-saksi to Kristus. see a change in this Untuk world. melihat perubahan terjadi dalam dunia I love ini. to walk in the power of God. Saya suka untuk berjalan dalam kuasa Allah. And I wish I would have more of it. Dan saya berharap saya punya lebih banyak lagi kuasa I already ini. told you about my failures. Saya sudah sampaikan kepada saudara kegagalan saya. I have not walked on water yet, Saya belum bisa berjalan di atas air. but I believe Tetapi saya percaya that His Spirit is present. bahwa Roh Allah itu hadir. And I have seen it in action. Dan saya sudah melihatnya itu sungguh terjadi. And I want to know Dan saya ingin tahu with the fullness of all of my understanding dengan seluruh kepenuhan dari pemahaman saya. that when the power leaves, Dan ketika kuasa itu menuntun, like when Jesus said, sama seperti yang Yesus katakan, when that lady touched, ketika ada yang menyentuhnya, menyentuh ujung jubahnya, someone touched me, dia berkata, ada seorang yang menyentuhku. because he recognized Karena dia menyadari when power leaves. ada kuasa yang keluar darinya. And I want to live like that. Dan saya ingin juga sama seperti ini. That when someone touches, Ketika ada seorang yang menyentuh saya, that I recognize that now the power of the Holy Spirit is saya working. juga menyadari bahwa ada kuasa daripada Roh Kudus itu yang bekerja. But I don't want that only for me. Saya tidak hanya ingin ini bagi saya sendiri, I want that for every single believer. tetapi saya ingin ini juga bagi setiap orang percaya. I want that for every one of you. Saya ingin ini bagi setiap dari saudara. That you would be so full of the power Supaya saudara dapat sepenuhnya dipenuhi oleh that kuasa wherever ini. you go out, when you go Bahwa out the kemana door, saja nanti kalau saudara pergi, the presence of the Holy Spirit maka is with hadirat you. daripada Roh Kudus itu ada di dalam saudara. And all around you, Dan semua dari saudara, sick will start to be healed. maka orang yang sakit datang Blind kepada people will saudara, start mereka to akan see. sembuh. Orang yang buta akan mulai melihat. Deaf ears are opened Telinga-telinga akan terbuka. and the dead are raised. Dan bahkan yang mati pun dapat There's a dibangkitkan. man, a hero of faith, Ada seorang pahlawan iman a pastor who was called, his name was Smith Wigglesworth. yang seorang hamba Tuhan bernama Smith
Wigglesworth? Yeah, Smith Wigglesworth. Wigglesworth. Yes. When he was doing ministry, Ketika dia sedang melakukan pelayanan, the stories of when he was sitting in the train kisahnya itu waktu itu dia sedang duduk di kereta, and the train passed the station, lalu kereta itu lewat stasiun people on the station dan orang-orang yang ada di stasiun yang dilewati, fell down on their knees and started to repent from their sins. mereka langsung jatuh tersungkur dan bertobat atas dosa-dosa mereka. Because the presence of God Karena ada hadiratnya Allah passed in yang the train. melewati mereka dari kereta itu. He rose 8 people from the dead. Dan hamba Tuhan ini membangkitkan 8 orang mati. 8. 8. One of them was his own wife. Dan salah satunya adalah istrinya sendiri. He could not accept that his wife passed away. Jadi dia tidak bisa terima istrinya mati. And he said, in Jesus' name be raised from the dead. Dan dia berkata dalam nama Yesus bangkit. And when nothing happened, Dan waktu tidak ada yang terjadi, he took the body of his wife, dia ambil jenazah dari istrinya rose her up against the wall, dan diangkat dan ditaruh di dinding. and said, in Jesus' name be healed. Lalu dia katakan dalam nama Yesus sembuh. Life return. Life return. Hidup kembali. She came back to life. Dan istrinya kembali hidup. But the only reason she came back to life Tetapi alasan satu-satunya kenapa istrinya kembali hidup was to tell him adalah untuk memberitahukan kepadanya that it is my time to go. adalah saat itu waktunya sudah tiba dia untuk kembali. You have to let me go. Dan harus melepaskan dia. The presence of God Hadiratnya Allah can be so strong dapat menjadi begitu kuatnya. that even the death Bahkan cannot resist it. yang mati pun tidak dapat menahannya. The gates of hell cannot resist. Pintu alam neraka maut tidak dapat menahannya. When heaven Ketika surga is open terbuka and God's presence comes, dan hadirat Allah turun, that's the moment pada waktu itulah saatnya when death is no more, tidak ada lagi kematian, sickness is no more. tidak ada lagi sakit penyakit. That's the moment Itulah saatnya when we rob hell. di mana We rob from hell kita seperti dirampas dari neraka and we fill heaven. dan kita memenuhi surga. Kita kosongkan neraka dan penuhi surga. We want to walk like that. Kita ingin berjalan seperti We ini. want to live like that. Kita ingin hidup seperti ini. That wherever we go, Bahwa kemana saja kita pergi, we bring open heaven with us. kita membawa surga yang terbuka bersama-sama live dengan like that. kita. Kita ingin seperti ini. That the presence of Jesus Bahwa hadiratnya Yesus is not only within us, bukan hanya ada di dalam but it's kita, all around us. tapi juga di sekeliling kita. Where faith becomes contagious Di mana itu akan menjadi sesuatu yang menular. and where people start to believe. Dan orang-orang akan mulai percaya. That's how I want to live. Begitulah saya ingin hidup. That's how I want to live. Begitulah saya ingin hidup. But I don't want to live like that Tapi bukan hanya itu saja. only in my words. Bukan hanya dengan kata-kata. I want to live like that in my actions. Tetapi saya juga ingin hidup demikian dalam tindakan-tindakan Because saya. empty words Karena kata-kata yang kosong is easy to say. mudah diucapkan. But the Bible says Tetapi Alkitab berkata, the ones who shows their faith in action, mereka yang menunjukkan iman mereka lewat tindakan atau perbuatan. I have seen Saya sudah melihat tens and tens, hundreds of people getting healed. banyak orang, puluhan orang, ratusan orang-orang disembuhkan. I have seen probably thousands who don't get healed. Dan saya juga melihat ada banyak, bahkan ribuan orang yang tidak disembuhkan. And the only reason Dan alasannya mengapa? is because I'm willing to go to situations where faith is required. Adalah kenapa? Karena kita seharusnya masuk kepada satu situasi tersebut di mana iman itu harus dibutuhkan. I don't know how to heal people. Saya tidak tahu bagaimana menyembuhkan orang. If you know, tell me.
Kalau saudara ada yang tahu, tolong kasih tahu saya. The only tool I have is what the Bible says. Satu-satunya alat yang saya punya adalah apa yang firman Allah katakan. When it says the prayer of a righteous person can heal the sick. Yang mana berkata bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. And when it gives us a promise Dan ada janji-janji yang diberikan. and a commandment to heal the sick. Dan ada perintah untuk kita menyembuhkan orang sakit. When I walk with God, Waktu saya berjalan dengan Tuhan, my prayer is simple. doa saya sederhana saja. I say, Jesus, Saya bilang, Yesus, your word says, firman-Mu berkata, heal the sick. sembuhkan yang sakit. I don't know how to do that, Saya tidak tahu caranya bagaimana. but I'm doing my part. Tetapi saya akan lakukan bagian saya. God, you do your part. Dan Tuhan, Engkau lakukan bagianmu. Sometimes people get healed. Kadang-kadang orang disembuhkan. Sometimes I ask them, how you're feeling? Kadang-kadang saya tanya sama orang itu bagaimana, rasanya bagaimana. And they might say, oh, maybe a little bit better. Lalu mereka bilang, sedikit lebih baik. And I remember Lalu saya ingat, the one time when Jesus was healing the blind. ada satu kisah di mana ketika Yesus menyembuhkan orang buta. And Jesus asked them, Lalu Yesus bertanya what do kepadanya, you see? apa yang kamu lihat? And they said, oh, I see something. I see like trees that are walking. Dan dia berkata, oh aku melihat sesuatu seperti pohon-pohon And yang Jesus- berjalan. Did the same thing again. Lalu Yesus lakukan lagi hal yang sama And kepadanya. now, what do you see? Lalu kemudian ditanya, apa yang kau lihat Full sekarang? vision. They saw. Apa yang kau lihat? So sometimes when I pray, Kadang-kadang ketika kita berdoa, and they say, oh, I feel a little bit better. kita merasa, oh sedikit lebih baik. I say, if it took 2 times for Jesus, Kalau misalnya Yesus Sometime. aja 2 kali harus lakukan, kita lakukan juga 2 kali, I'll pray again. saya berdoa lagi. And then I asked, how do you feel? Saya tanya, bagaimana sekarang? And I say, oh, a little bit better, but Oh, not sudah complete. lebih baik, tapi belum sempurna. And I say, I'm not as good as Jesus. Saya pikir, oh saya tidak sehebat Yesus. If Jesus took 2 times, Kalau Yesus perlu 2 kali, I'll take 3 times. It's okay. saya mungkin 3 kali. And I pray again. Lalu saya berdoa lagi. And I have seen people getting healed. Dan saya lihat orang disembuhkan. And I don't know how it happens. Saya tidak tahu bagaimana Because hal itu all the dapat glory terjadi. belongs to Him. Karena semua kemuliaan itu bagi For Dia. everything that He does, Segala sesuatu yang ada di dalam kita, all the glory maka belongs to Him. semua kemuliaan itu adalah We miliknya cannot Dia. take any of the Kita glory. tidak dapat mengambil semua Jesus- kemuliaan itu. Yesus, God Allah. does not share His glory. Allah tidak suka untuk membagikan kemuliaannya. We are His co-workers, Kita adalah rekan sekerjanya, and we can do these things together with dan Him. kita hanya dapat melakukan So will ini you pray with me? bersama-sama dengan Dia. Maukah saudara berdoa bersama-sama Right now, dengan you can saya? stand up if you want. Saudara boleh bangkit berdiri kalau saudara you can ingin. sit down, you atau can, saudara kneel boleh down. berlutut, atau saudara boleh duduk. And let's Silakan. pray for God Tetapi mari kita to do what He berdoa wants kepada right now. Tuhan. Jesus, we come before you, Yesus, kami datang di hadapan-Mu, trusting in you percaya kepadamu and in your word. dan di dalam firman-Mu. Where your word said that you will send the Holy Mana Spirit, firman-Mu berkata and your Holy Spirit was sent into this earth. bahwa Roh Kudus-Mu Engkau utus ada dalam And Holy dunia Spirit, ini. you're present here right now. Dan kami juga ada di dalam hadirat-Mu saat ini. So won't you fill us again, Karena itu penuhilah kami sekali so lagi. that we are filled with the Holy Supaya Spirit. kami penuh dengan Roh Kudus. And Jesus, that we can walk with you, Sehingga Yesus kami dapat berjalan bersama knowing dengan that Engkau. wherever we go, Kami tahu kemana saja kami pergi. we're walking in the power Maka kami berjalan dengan kuasa that raised you from the dead. yang mana membangkitkan Engkau dari kematian. And that we can see the world being changed. Dan kami dapat melihat dunia ini dapat That we will diubahkan. see the sick being healed. Kami melihat orang-orang sakit dapat disembuhkan. But the most important, we will see heaven being filled. Tetapi hal yang paling penting ingin kami lihat bahwa surga akan And dipenuhi. Lord, we are praying for fruit Dan ada buah-buah yang banyak in dihasilkan each and every one of our lives. dalam setiap hidup kami masing-masing. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. And amen.